bunga kuburan juga dilarang ditanam di depan rumah karena ini pohon jenis yang identik serta berbau dengan kematian. Bunga kamboja, bunga puring, energi kematian yang identik terhadap bunga-bunga tersebut memberikan makna kehidupan menjadi lemah. Pikiran yang tak menyenangkan bisa mempengaruhi energi kita. Maka alangkah baiknya bunga-bunga tersebut dihindari untuk ditanam di halaman rumah. Jangan buang-buang waktu, singkirkan saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Iqbal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 3 jenis tanaman penghalang rezeki dan keberuntungan masuk ke dalam rumah. Namun sebelum kalian melanjutkan menyimak video ini, bagi sahabat-sahabat dan teman-teman Iqbal TV yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya doakan semoga disehatkan lahir dan batinnya, mendapatkan uang tak terduga 100 miliar dan semua hutang-hutangnya lunas. Amin ya robbal alamin. Tanaman yang kita tanam tidak hanya membawa keberuntungan atau menarik rezeki saja, namun ada juga yang membawa kesialan atau menjadi penghalang rezeki. Salah dalam memilih jenis tanaman bisa membuat rezeki dan keberuntungan tertolak masuk ke dalam rumah. Memang setiap tanaman atau tumbuhan itu punya manfaat sendiri. Hanya saja cara menempatkannya yang tidak tepat. Kalau ditanam tidak pada tempatnya yang sesuai, maka bisa membuat sial, bisa rezekinya seret, atau bisa juga membuat kebangkrutan. Oke, berikut ini adalah 3 jenis tanaman yang membuat rezeki dan keberuntungan kurang bagus atau terhalang bila ditanam di depan rumah. Untuk yang pertama adalah tanaman bunga kuburan. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa jenis tanaman bunga kuburan juga dilarang ditanam di depan rumah. Pasalnya banyak orang yang menanam tumbuhan tersebut karena memiliki penampilan yang cantik untuk menjadikan tampilan rumah semakin menarik dan indah. Namun kalian jangan senang dulu. Ini bukan jenis bunga tanaman untuk ditanam di sekitaran rumah karena ini pohon jenis yang identik serta berbau dengan kematian. Seperti contohnya ya teman-teman, bunga kamboja, bunga puring, energi kematian yang identik terhadap bunga-bunga tersebut memberikan makna kehidupan menjadi lemah. Melemahnya energi kita karena pikiran menangkap kesan kuburan, kesan kematian. Pikiran yang tak menyenangkan bisa mempengaruhi energi kita. Maka alangkah baiknya bunga-bunga tersebut dihindari untuk ditanam di halaman rumah. Jangan buang-buang waktu, singkirkan saja. Untuk yang kedua adalah tanaman berpohon tinggi dan kecil atau langsing. Pohon tinggi dan langsing biasanya itu akan
mudah roboh. Contohnya pohon kelapa, pohon pinang, atau pohon palem yang besar. Kalau ditanam di depan rumah, pohon ini akan mencegah energi positif menjadi energi negatif. Jadi ketika energi positif mau masuk ke rumah, energi itu akan terbelah, buyar. Selain itu berbahaya juga apabila buahnya menjatuhi orang atau menjatuhi rumah kalian. Contoh lain lagi, bila menanam pohon pinang di depan rumah, bisa menjadikan anak-anak dari pemilik rumah tersebut bakal sulit diatur, bandel. Jadi jangan buang waktu, nggak usah menanam pohon kelapa atau pohon pinang atau pohon yang tinggi langsing di depan rumah. Selain membahayakan, lebih banyak mudaratnya. Sebaiknya ya ditanam saja di kebun ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga adalah tanaman bergetah putih. Pohon yang bergetah putih biasanya sangat lengket dan jenis pohon ini akan menarik energi negatif yang akan menghalangi energi positif masuk ke dalam rumah. Contohnya itu ya yang paling kita sering temui, pohon nangka, pohon karet, pohon pepaya, pohon singkong, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kalau kita pikir lagi, tanaman bergetah putih itu kalau kita menjemur pakaian, kalau getahnya kena pakaian, itu pakaian kita akan rusak. Nah, itulah tadi 3 jenis tanaman yang dapat menghalangi rezeki atau keberuntungan masuk ke dalam rumah apabila ditanam di depan rumah atau sekitaran rumah. Bagaimana kalau tanaman-tanaman tersebut tumbuh sendiri? Ya nggak usah pakai mikir lagi, musnahkan saja, tebang atau dipindahkan di kebun. Kemudian bagaimana kalau tanaman itu punya tetangga yang dekat rumah kita? Kan kita nggak enak, ya tinggal dibicarakan saja kepada pemilik pohon. Misalnya yang sering itu pohon kelapa ya teman-teman ya. Kalau pohon kelapa di dekat rumah itu sangat membahayakan, bisa menimpa. Pohonnya kalau kena angin itu berbahaya, bisa tumbang. Jadi diberi pengertian saja. Nah terus gimana kalau orangnya tidak mau? Ya dipagar saja supaya tidak masuk energi negatifnya ke rumah kita. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi 3 jenis tanaman yang membuat rezeki dan keberuntungan terhalang bila ditanam di depan rumah. Kalian mau percaya yang monggo, nggak percaya ya nggak apa-apa, nggak maksa. Oh nanti kalian sendiri yang bisa merasakan akibatnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.